Biar tidak kita yang mau membantu orang yang terzolimi pergi kuli bangunan, namun kita yang menjadi zolim kepada anak orang. Hola netizen yang tercinta, kasus pindah Cirebon hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan. Terlebih sejak munculnya nama Peggy Setiawan dari Cianjur, sosok tersebut memicu spekulasi dari netizen yang budiman bahwa diduga ialah sebenarnya buronan yang dikenal sebagai Peggy alias Perong. Sebagaimana diketahui, kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon yang ditahan dengan dugaan tersangka di balik kasus pindah Cirebon angkat bicara saat melihat kemunculan Peggy Cianjur. Peggy Cianjur menarik perhatian lantaran banyaknya asumsi netizen yang berbakti yang menganggap jika Peggy Cianjur ini diduga adalah pelaku sebenarnya dari kasus Pina. Kuasa hukum Peggy Setiawan Cirebon, Marwan Iswandi, mengatakan bahwa pihaknya sangat setuju jika Peggy Cianjur harus diperiksa oleh penyidik Polda Jabar. Saat ini, kuasa hukum Peggy Cirebon ini pun masih berfokus untuk membebaskan kliennya. Mereka yakin 99% Peggy Setiawan Cirebon tidaklah bersalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Waduh, makin mencurigakan nih Peggy Setiawan Cianjur ini ya. Sekelas Hotman Paris aja melempem. Ditanya sama wartawan, kalau menurut abang Peggy Setiawan Cianjur perlu diperiksa polisi apa enggak? Oh, saya no comment. No comment kali. Melempem. Gak berani berkomentar Hotman Paris dengan Peggy Setiawan Cianjur. Siapa dia, Pak Kapolri? Pak Sigit Pak Listio Sigit, Pak Kapolri yang terhormat, yang kami banggakan, yang kami cintai ya. Kok kenapa ini polisi kayaknya nggak berani, nggak mampu dia buat menyentuh ini Peggy Setiawan ini. Siapa gerangan? Aduh, ada apa? Punya kekuatan apa ini Peggy Setiawan ini? Aduh, kok polisi dan sekelas Hotman Paris ini melempem ini buat memberikan pernyataan untuk buat memeriksa Peggy Setiawan Cianjur ini. Padahal dia ngakunya cuma tukang ojek, ya kan? Cuma tukang ojek, terus anaknya Pak Cecep yang kerjanya serabutan. Tapi wah, ini tangannya ini pakai ini blue sapphire 13 karat Sri Lanka. Anggota geng motor pula. Waduh, badannya tatoan itu. Kalau lagi ngomong tuh kayak orang ketergantungan obat itu. Jadi aduh, harusnya ini diperiksa dulu. Masalah dia terlibat apa enggak kan urusan belakangan nanti kan. Karena ini banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan, kecurigaan justru lebih mengarah kepada Peggy Setiawan Cianjur. Ya, aduh tolong dong ya, jangan bikin resah masyarakat nih ya. Waduh. Buat Mang Cecep Cianjur alias Mang Iding, Anda sudah waktunya untuk memperbaiki diri atau memperbanyak amal ibadah, bukan memperbanyak kebohongan menutupi aib orang. Jadi mau sampai kapan Anda terus berbohong? Sekali lagi buat Mang Iding alias Mang Cecep, Anda waktunya bertobat, bukan waktunya bikin gawat suasana. Jadi perbanyaklah amal ibadah, memperbaiki diri. Cepatlah bertobat sebelum terlambat. Sayangi jiwa ragamu di akhirat nanti. Sekali lagi buat Mang Iding, Anda sudah bau tanah, harus memperbanyak amal ibadah, bukan memperbanyak kebohongan menutupi aib orang, oke? Terus bener-bener kebingungan saya ini, dia membludak bener. Dan ini pasti bukan hanya saya, pasti banyak netizen yang mengikuti perkembangan daripada kasus ini juga bertanya-tanya gitu. Kenapa gitu nggak ada segelintir aja, satu sosok aja orang yang bisa membuktikan bahwa apa yang Bu Widya katakan ini dia bener gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada yang tahu. Kita saja yang nggak kenal mereka, kita yakin gitu loh kalau ini ada sebuah pembohongan. Tetapi kenapa tidak ada satu gelintir aja orang yang bisa mendukung gitu loh apa yang Bu Widya katakan ini? Itu yang sepertinya membuat saya bingung sih sebenarnya. Tapi ya kita nggak perlu bingung sebenarnya. Hanya saja kita bertanya-tanya, apakah mereka ada ketakutan, karena kita
saya yakin ada di antara orang-orang yang mengenal keluarga ini yang juga pasti mungkin nggak suka dengan mereka, mungkin nggak sinkron dengan mereka, atau mungkin memiliki hati seperti kita. Kenapa pembohongan ini seperti ditutupi begitu rapat, begitu rapi oleh semua orang, even orang yang sangat mengenal mereka. Tapi seperti yang Bu Widya katakan, suatu saat ini pasti akan terbuka, suatu saat ini pasti akan terbukti, dan itu kita yakin. Cuma mungkin kita nggak sabar aja sih. Tapi kita coba menenangkan diri, kita menelusuri, membantu Bu Widya untuk bisa membuat permasalahan ini semakin jelas, dan kejelasan itu akan terlihat dengan sendirinya nanti. Walaupun saya masih bingung aja, kenapa nggak ada satu aja orang yang bisa mendukung, menjadi saksi bahwa apa yang Bu Widya katakan ini sebuah kebenaran yang sebetulnya sulit untuk dibohongin, sulit untuk diingkari gitu. Sekuat apa sih sebetulnya keluarga ini gitu? Sekuat apa itu yang jadi pertanyaan saya. Jadi seakan-akan saya juga ingin berdoa gitu, Tuhan tunjukkan jalan gitu di sini. Segera, jangan ini diombang-ambingkan. Kesian mereka-mereka yang tidak bersalah, kesian mereka-mereka yang sama sekali tidak mengerti apa-apa, yang harus merasakan kepedihan yang dibuat oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Untuk Ibu Widya, sebelumnya Ibu Widya bilang untuk awasi anak Pak Cecep gitu loh, atau Peggy Cianjur, yang dalam pandangan Bu Widya seolah-olah Peggy Cianjur ini kabur. Ya, dia kabur, katanya menjelang sidang Peggy Cianjur kabur, melewati tol ini, tol itu gitulah ya, bersama dengan bapaknya dan menuju arah ke Purwakarta, kata Bu Widya ini. Nah, di sini saya ingin meluruskan ya, hanya meluruskan untuk Bu Widya bahwa Peggy Cianjur dan bapaknya memang ke Purwakarta. Mereka ke Purwakarta atas undangan Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan wawancara ketiga kalinya ya. Dan foto yang beredar mereka berada di rest area itu memang mereka menunggu dari Kang Deddy Mulyadi ya. Dan video wawancara mereka bersama Kang Deddy Mulyadi untuk yang ketiga kalinya itu sudah diupload oleh Kang Deddy Mulyadi kemarin di channel YouTube-nya ya. Jadi saya mohon untuk Bu Widya lebih berhati-hati mencari informasi ya, baru kita sebarkan biar tidak menambah gejolak publik gitu loh ya, biar tidak kita yang mau membantu orang yang terzolimi Peggy Kulibangunan, namun kita yang menjadi zolim kepada anak orang ya. Jadi marilah pilih dan pilah informasi. Oh gitu Pak ya, Polda Jabar sudah kerja profesional dan siang malam Pak ya. Iya, mungkin ini adalah bentuk profesionalismenya mereka. Kita rangkum satu persatu ya. Yang pertama, 2016 lalu pihak Polda Jabar atau Polres Cirebon kali ya, yang datang ke rumahnya Peggy Setiawan untuk menggerebek dan mengambil 2 barang bukti berupa motor. Yang pengambilan barang bukti tanpa surat penyitaan barang bukti, itu yang disebut profesional. Oke. Yang kedua, 2016 lalu fotonya Peggy Setiawan sudah ada di tangan mereka, yang foto kondangan itu ya kan, dan ibunya sudah menyatakan bahwa si Peggy Setiawan ada di Bandung, oke? Tapi tidak dilakukan penangkapan pada saat itu, ya kan? Itu disebut profesional, oke? Nggak apa-apa. Terus, film Pina Sebelum 7 Hari tayang di tahun 2024, akhirnya viral, ya kan? Netizen semuanya bertanya-tanya mengenai kasusnya pada akhirnya. Nah, dilakukanlah penangkapan terhadap Peggy Setiawan di Bandung, ya kan? Terus, pada saat press conference, barang bukti yang diberikan oleh pihak Polda Jabar adalah KTP, ijazah, dan surat-surat lainnya. Sementara ini adalah kasus ya kan, mereka memberikan bukti berupa KTP dan ijazah dan lain sebagainya untuk menyatakan bahwa itu adalah Peggy Setiawan. Benar, itu Peggy Setiawan, nggak ada yang bilang kalau itu bukan Peggy Setiawan. Benar, itu Peggy Setiawan, benar. Terus itu profesional ya Pak ya, kita anggap itu profesional. Terus DPO dari surat putusan hasil ingkrahnya dari pengadilan bahwa ada 3 DPO ya kan. Terus pas 2024 press conference menyatakan hanya 1 DPO, yang 2-nya hanya fiktif. Itu profesional. Kalian kerja siang malam hanya untuk membuat kefiktifan itu. Luar biasa sih kalau aku bilang. Itu aja hal-hal kecil yang publik tahu bahwa itu janggal, tapi kalian anggap itu profesional gitu Pak. Nggak malu ngomong gitu di media. Aku aja dengarnya malu loh. Seandainya kalau misalkan aku sebagai penegak hukum ya, terus aku harus ngomong kayak gitu di media, sementara media sudah meliput banyak hal mengenai kasus ini dan harus ngomong seperti itu malu banget. Itu sampai anak cucu kali ya mendengarkan hal itu nanti malu. Ih.